Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Riki Wahyudi Hasibuan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan topik yang sangat relevan dengan dunia akuntansi saat ini, yaitu peran etika dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas akuntansi manajemen. Kita semua tahu bahwa saat ini profesi akuntansi menghadapi tantangan besar dalam hal integritas dan kepercayaan publik. Disinilah etika memainkan peranan yang sangat penting. Mari kita mulai pembahasan ini secara sistematis. Kita mulai dari hal mendasar. Apa itu etika dalam konteks profesi akuntansi? Etika adalah seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku profesional. Dalam dunia akuntansi, etika bukan hanya norma, tapi juga alat pengendali diri. Lembaga-lembaga seperti IMA, IAI, dan ISBA telah merumuskan kode etik profesi. Isinya mencakup 5 prinsip utama. Yang pertama, integritas, artinya kejujuran dalam menyampaikan fakta. Kemudian objektivitas, artinya menghindari bias atau konflik kepentingan. Kemudian kompetensi profesional, memastikan bahwa pekerjaan dilakukan oleh orang yang kompeten. Lalu kerahasiaan, artinya melindungi informasi sensitif. Dan yang terakhir, perilaku profesional, di mana akuntan bertindak sesuai hukum dan norma sosial. Tanpa komitmen terhadap prinsip-prinsip ini, seorang akuntan bisa saja terjebak dalam praktik manipulatif yang merusak reputasi profesinya. Selanjutnya kita masuk ke konteks akuntansi manajemen. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang berorientasi eksternal, akuntansi manajemen digunakan untuk pengambilan keputusan internal. Fungsinya adalah menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan bagi manajemen untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas organisasi. Dalam praktiknya, etika tetap menjadi fondasi. Mengapa? Karena data yang disajikan oleh akuntan manajemen seringkali menjadi dasar pengambilan keputusan strategis, seperti alokasi anggaran, efisiensi biaya, hingga keberlanjutan bisnis. Jika informasi ini disusun dengan niat manipulatif, maka bukan hanya keputusan salah yang akan diambil, tapi juga reputasi organisasi yang bisa runtuh. Untuk memperkuat pemahaman, mari kita lihat 3 teori utama etika yang sering dijadikan referensi dalam akuntansi. Yang pertama, utilitarianisme. Teori ini menilai benar atau salahnya suatu tindakan berdasarkan hasil akhirnya. Prinsipnya, keputusan terbaik adalah yang memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Lalu yang kedua, deontologi. Pendekatan ini menekankan pentingnya kewajiban moral dan aturan. Tindakan yang benar bukan semata karena hasilnya baik, tapi karena ia sesuai dengan prinsip moral. Lalu yang ketiga, virtue ethics, di mana lebih menyoroti karakter pribadi seorang profesional. Seorang akuntan yang memiliki kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab akan cenderung membuat keputusan etis bahkan dalam situasi sulit. Ketiga teori ini saling melengkapi dan menjadi acuan dalam menghadapi dilema etika di dunia nyata. Dalam praktik akuntansi manajemen, etika tidak bisa dipisahkan dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti keterbukaan informasi, sementara akuntabilitas berarti pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan. Etika membantu memastikan bahwa pengambilan keputusan yang berlandaskan nilai etis, penetapan biaya secara objektif dan transparan, pengelolaan konflik kepentingan, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta menegakkan integritas profesi. Ini penting karena kepercayaan stakeholder seperti manajemen puncak, investor, regulator, dan masyarakat umum bergantung pada keandalan informasi yang kita hasilkan. Namun dalam kenyataannya, pelanggaran etika masih sering terjadi. Beberapa faktor penyebab utamanya antara lain, lemahnya integritas pribadi. Misalnya seorang akuntan yang tidak berpegang teguh pada prinsip. Kemudian tekanan organisasi. Misalnya target tidak realistis bisa mendorong akuntan memanipulasi data.
Kemudian kurangnya pengawasan internal, sehingga dapat membuka celah penyimpangan. Kemudian budaya kerja yang permisif, artinya norma yang membolehkan akal-akalan demi hasil instan. Kemudian kesempatan dan rasionalisasi, dan yang terakhir konflik kepentingan antara profesionalisme dan loyalitas terhadap atasan. Disinilah pentingnya membangun sistem dan budaya organisasi yang mendukung perilaku etis. Untuk memahami lebih jauh pentingnya peran etika dalam akuntansi manajemen, mari kita lihat beberapa studi kasus nyata di Indonesia yang menunjukkan konsekuensi dari pelanggaran etika. Pertama, ada kasus kolusi antara Kantor Akuntan Publik atau KAP dan beberapa bank pada tahun 1999. Dalam kasus ini, sejumlah KAP diketahui bekerjasama dengan bank klien untuk memanipulasi laporan keuangan. Bank yang sebenarnya mengalami kesulitan likuiditas dibuat seolah-olah dalam kondisi sehat secara finansial. Akibatnya, laporan yang tidak jujur ini digunakan oleh publik dan regulator sebagai dasar pengambilan keputusan, yang kemudian menimbulkan krisis keuangan dan merugikan masyarakat. Negara harus menanggung beban kerugian dan kepercayaan publik terhadap auditor serta institusi keuangan anjlok drastis. Lalu yang kedua, ada skandal PT Asuransi Jiwasraya. Salah satu kasus pelanggaran etika dan manipulasi laporan keuangan terbesar di Indonesia. Dalam kasus ini, Jiwasraya mengklaim kinerja keuangan yang baik untuk menarik investor, padahal mereka terlibat dalam investasi bodong dan manipulasi nilai aset. Prinsip dasar etika seperti integritas, objektivitas, dan tanggung jawab profesional dilanggar secara sistematis. Akibatnya negara menderita kerugian yang ditaksir mencapai belasan triliun rupiah. Dan ribuan nasabah kehilangan kepercayaan terhadap industri asuransi. Dua kasus ini menunjukkan bagaimana pelanggaran etika bukan hanya berdampak pada internal perusahaan, tapi juga bisa mengguncang kepercayaan masyarakat dan sistem keuangan secara luas. Dari kasus ini kita belajar bahwa pelanggaran etika bisa berdampak sistemik. Kita lanjutkan dengan beberapa kasus lainnya yang lebih kontemporer dan beragam jenis pelanggarannya, yaitu ada kasus PT Hanson International Tbk. Perusahaan ini diketahui memanipulasi laporan keuangan dengan mencatat pendapatan fiktif, menciptakan gambaran bahwa perusahaan memiliki kinerja yang sehat dan menguntungkan. Akuntan publik yang mengaudit laporan gagal mendeteksi salah saji material tersebut, baik karena ketidakcakapan atau bisa jadi karena konflik kepentingan. Hal ini menunjukkan dua bentuk pelanggaran sekaligus, pelanggaran dari pihak perusahaan dan kelalaian atau pelanggaran independensi dari auditor. Otoritas Jasa Keuangan akhirnya melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi. Tapi yang paling berat adalah hilangnya kepercayaan investor dan jatuhnya harga saham yang merugikan pemegang saham retail. Kemudian ada kasus pelanggaran etika di Citibank. Kasus Citibank juga memberikan pelajaran penting. Seorang akuntan internal memanfaatkan posisinya untuk memalsukan dokumen dan mencuri dana nasabah. Ini adalah contoh nyata penyalahgunaan wewenang karena lemahnya sistem kontrol internal. Apa yang bisa kita pelajari? Etika tidak hanya penting di level top manajemen atau auditor eksternal, tapi juga harus diterapkan oleh seluruh individu dalam organisasi. Jika tidak, kebocoran bisa terjadi dari dalam. Terakhir, kasus manipulasi laporan keuangan di PT Kereta Api Indonesia. Kasus ini tidak terlalu disorot media seperti kasus sebelumnya, tapi tetap penting. Di sini terjadi pelanggaran etika dalam bentuk pengaburan biaya dan laba, yang menyebabkan informasi yang dilaporkan ke stakeholder, termasuk negara dan publik, tidak akurat. Meskipun KAI adalah BUMN, bukan berarti bebas dari pengawasan. Justru BUMN harus memberi contoh dalam menerapkan good governance dan akuntabilitas publik. Ketiga kasus ini mempertegas bahwa pelanggaran etika bisa terjadi di perusahaan publik, swasta maupun BUMN, dan dampaknya selalu sama, rusaknya kepercayaan, kerugian finansial, dan penurunan reputasi jangka panjang.
Setelah kita membahas berbagai pelanggaran etika dan dampaknya yang luas, kini saatnya kita fokus pada solusi konkret. Apa saja langkah nyata yang bisa kita lakukan untuk memperkuat etika dalam profesi akuntansi manajemen? Strategi-strategi ini bukan teori semata, tapi harus bisa diterapkan di level individu, organisasi, maupun institusi profesi. Berikut ini adalah 5 strategi utama yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan etika akuntansi secara berkelanjutan. Etika tidak hanya bisa dipelajari satu kali di bangku kuliah, kemudian selesai. Dunia kerja berkembang sangat cepat, tantangan etis hari ini berbeda dengan tantangan 5 tahun lalu. Oleh karena itu, institusi tempat kita bekerja, baik perusahaan, lembaga pemerintah, maupun kantor akuntan publik, perlu secara rutin mengadakan pelatihan dan pembaruan wawasan etika. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan daring, workshop internal, studi kasus berkala, atau sertifikasi profesional. Dengan begitu, setiap akuntan tidak hanya memahami etika secara teoritis, tapi juga terlatih secara praktis dalam menghadapi dilema nyata di lapangan. Yang kedua adalah penerapan dan penguatan kode etik profesi. Banyak organisasi sudah memiliki kode etik, tapi hanya sebatas dokumen. Padahal kode etik harus menjadi rujukan hidup dalam setiap keputusan profesional. Cara memperkuatnya bisa dengan menjadikannya acuan dalam evaluasi kinerja, reward and punishment berbasis integritas, dan memasukkan prinsip etika dalam KPI individu. Misalnya, seorang manajer keuangan tidak hanya dinilai dari pencapaian efisiensi anggaran, tetapi juga dari transparansi prosesnya. Dengan begitu, budaya etika bukan hanya slogan, tapi benar-benar diinternalisasi. Kemudian yang ketiga adalah sistem pengendalian internal dan whistleblowing system. Tanpa pengawasan yang efektif, bahkan orang yang baik pun bisa tergelincir. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem pengendalian internal yang kuat. Selain itu, sistem whistleblowing harus ada dan bisa dipercaya. Pegawai harus merasa aman dan didengar saat melaporkan pelanggaran. Banyak kasus besar seperti Enron atau Jiwasraya baru terbongkar setelah bertahun-tahun karena tidak ada ruang aman bagi whistleblower. Jadi, pengawasan bukan hanya tugas auditor atau manajer, tapi tanggung jawab bersama. Yang keempat adalah budaya organisasi yang etis. Strategi yang paling efektif justru yang paling sulit, mengubah budaya. Budaya organisasi adalah bagaimana kebiasaan, nilai, dan keputusan dibentuk di lingkungan kerja sehari-hari. Jika dalam budaya itu kecurangan dianggap hal biasa, maka kode etik seketat apapun tidak akan efektif. Tapi jika dalam budaya organisasi ada apresiasi untuk kejujuran, transparansi, dan keberanian menyuarakan kebenaran, maka etika akan tumbuh secara alami. Untuk itu, pemimpin harus menjadi role model etika, bukan hanya dalam kata-kata tapi juga dalam tindakan. Kemudian yang terakhir, transparansi, pelaporan, dan standar etika yang dinamis. Transparansi pelaporan berarti menyajikan informasi yang jelas, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada manajemen, pemegang saham, maupun publik. Di era keterbukaan informasi, laporan keuangan tidak boleh dibuat rumit atau menyesatkan. Akuntan perlu mengungkapkan data secara utuh termasuk asumsi, risiko, dan potensi konflik kepentingan. Seiring perkembangan teknologi seperti digitalisasi dan AI, standar etika juga harus terus berkembang. Misalnya, bagaimana kita menjaga etika saat menggunakan data prediktif atau sistem otomatisasi laporan. Disinilah pentingnya kode etik yang adaptif dan regulasi yang responsif, agar praktik pelaporan tetap etis, relevan, dan dapat dipercaya. Dari berbagai teori, studi kasus, hingga strategi yang telah kita bahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika memegang peran strategis yang sangat penting dalam praktik akuntansi manajemen.
Penerapan prinsip-prinsip etika seperti integritas, objektivitas, dan profesionalisme menjadi landasan moral yang menjaga kredibilitas, transparansi, dan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntan manajemen. Pelanggaran etika seperti yang terjadi dalam skandal PT Hanson International Tbk dan PT KAI atau pada perusahaan lainnya telah menunjukkan dampak negatif yang sangat besar, mulai dari hilangnya kepercayaan publik, kerugian finansial, hingga ancaman terhadap keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai etika dalam setiap aspek pekerjaan akuntan manajemen sangat krusial untuk mempertahankan reputasi profesi dan mendukung pengambilan keputusan yang akuntabel dan berkelanjutan. Sekian pemaparan dari saya, semoga paparan ini bermanfaat dan membuka diskusi yang konstruktif terkait penguatan peran etika dalam profesi akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.